Halo, saya Aris Wicaksono. Hari ini kita akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Topik bahasan pertama adalah mengenai pengantar Sistem Informasi Akuntansi atau Introduction to Accounting Information System. Setelah Anda mempelajari Introduction to Accounting Information System, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus Anda capai. Yang pertama adalah memahami data dan informasi. Yang kedua, menjelaskan keputusan dasar yang dibuat oleh organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi transaksi internal dan eksternal dalam Accounting Information System. Kemudian yang keempat, menjelaskan proses bisnis utama dalam organisasi. Yang kelima, menjelaskan apakah itu sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam, menjelaskan peran AIS dalam value chain atau rantai nilai. Bahasan pertama adalah mengenai data versus informasi. Apa itu data? Data adalah fakta-fakta yang disimpan dalam sistem. Data dapat berupa angka, tanggal, nama, dan sebagainya. Contoh yang dapat Anda lihat adalah 2/22/14 ABC Company 12399320060. Ini adalah bentuk data. Data yang pertama itu adalah berupa tanggal 2/22/14. Kemudian ABC Company itu berupa nama dan 9932060 itu berupa angka. Kemudian slide sebelumnya menunjukkan data. Jika kita tempatkan data tersebut dalam sales invoice atau faktur penjualan, data tersebut akan memiliki arti. Dapat diartikan menjadi informasi. 2/22/14 itu adalah tanggal invoice. Kemudian 123 adalah nomor invoice. ABC Company adalah nama customer. 99 adalah nomor item. 3 adalah quantity dari item. 20 adalah price. Kemudian 60 itu adalah total invoice amount. Jadi data tersebut ketika kita tempatkan ke dalam sales invoice sudah memiliki arti yang artinya bisa dimasukkan dalam klasifikasi informasi. Value dari informasi itu dapat dilihat apabila manfaatnya melebihi biaya pengumpulan, pemeliharaan, dan penyimpanan data. Contoh benefit atau manfaat yaitu keputusan yang lebih cepat dan baik karena ada dukungan informasi. Kemudian contoh biaya dari informasi adalah biaya untuk mendapatkan data sebagai bahan pembuatan atau pemrosesan informasi. Ada 7 karakteristik sehingga informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Yang pertama, relevan. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, complete atau lengkap. Yang keempat, timely atau tepat waktu ketika dibutuhkan. Yang kelima, understandable atau dapat dimengerti. Yang keenam, verifiable atau dapat diverifikasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, accessible atau dapat diakses. Keputusan dalam organisasi dan informasi yang dibutuhkan. Organisasi bisnis menggunakan proses bisnis untuk menyelesaikan segala sesuatu. Proses ini adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang digunakan oleh orang, mesin, atau keduanya untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan dan informasi penting yang dibutuhkan seringkali datang dari proses bisnis ini. Interaksi antara pihak internal dan eksternal dalam AIS. Pihak internal adalah pihak yang berada dalam perusahaan. Dalam hal ini dapat dilihat dari gambar, yaitu customer, pelanggan, manajemen. Kemudian pihak eksternal adalah vendor, investor, kreditor, dan bank. Masing-masing pihak ini memiliki interaksi dengan sistem. Dalam sistem informasi akuntansi ada 5 proses bisnis dasar yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Yang pertama adalah revenue, yang kedua expenditure, yang ketiga production, yang keempat payroll, dan yang kelima adalah financing atau keuangan atau pembiayaan. Kemudian, apakah itu sistem informasi akuntansi sendiri? AIS dapat berbentuk manual atau terkomputerisasi, terdiri dari orang atau people, yang kedua adalah proses, kemudian teknologi berupa software, data, dan IT, dan yang ketiga kontrol atau pengendalian. Dengan demikian, data transaksional dikumpulkan dan disimpan ke dalam
informasi yang berarti dari mana keputusan bisnis dibuat dan memberikan kontrol yang memadai untuk melindungi dan mengamankan aset data organisasi. Kemudian, peran AIS dalam rantai nilai. AIS atau sistem informasi akuntansi dirancang dan dibuat dengan baik dan dapat memberikan nilai tambah melalui keputusan yang efektif dan efisien. Letak AIS sendiri terletak pada supporting activities atau aktivitas pendukung. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam rantai nilai ada dua kelompok aktivitas. Primary activities atau aktivitas utama yang memberikan nilai langsung pada pelanggan. Sedangkan supporting activities mendukung primary activities agar lebih efisien. Seperti lihat dalam gambar bahwa ada 5 primary activities, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Sedangkan supporting activities ada form infrastruktur, lalu human resource, teknologi, and purchasing, di mana bagian dari supporting ini termasuk dalamnya adalah AIS atau sistem informasi akuntansi. Kesimpulan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga mempunyai makna, kemudian AIS merupakan supporting activities atau aktivitas mendukung dari rantai nilai di sebuah organisasi. Terima kasih.